abatum, sejak kapan kau memperbudak manusia? Waqad waladathum ummuhum ahra. Sementara mereka dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan merdeka. Itu hak kemerdekaan hak asasi. Jadi lihat dulu, kalau misalnya di tupoksinya memang taat dalam konteks apa, dalam apa. Tapi kalau di luar dari itu, sorry, ya kan? Kita adalah manusia yang yang tidak bisa diperbudak oleh sesuatu. Kalau didoliminya dalam bentuk perkelompok, jadi mereka baru masuk kerja, mengajar di perusahaan. Jadi di grup kerja itu ada ngomong ke saya, atau teman-temannya dari kelompoknya dia terus bisa saya. Nah, saya bilang mungkin di grup apa baiknya kita evaluasi kerja, bagaimana baiknya jangan tidak seperti ini di dalam grup seperti itu. Iya, seperti itu. Karena kan kalau kita seperti itu jadi kayak nyerang saya sendiri, karena kan masih baru, masih junior. Jadi kalau mereka bilang sih junior gitu, kayak junior. Tapi saya kira di lingkungan kerja yang dibuat senyaman mungkin, hal-hal seperti itu pasti diantisipasi oleh atasan kita. Bahkan di kampus pun sekarang yang namanya ospek yang sifatnya perpeloncoan itu sudah tidak ada. Bahkan dibuat semacam pengenalan akademik, apa sih ya, pengenalan akademik dalam bentuk yang lebih manusiawi. Ya, saya kira apa namanya, bisa disampaikan lah ke orang-orang bahwa ada kasus-kasus yang berpotensi seperti ini. Yang punya hak sebagai seorang karyawan juga punya hak yang sama kan. Nah, kecuali kalau misalnya ada sistem yang misalnya supervisor atau apa saya nggak paham. Nah, itu memang regulasinya seperti itu. Tapi kalau di luar kewenangan dia itu sebut kezaliman. Dan kita kan punya hak untuk bersuara. Dan ibu bukan cuma satu orang sebagai karyawan baru, yang lain kan bisa. Kalau kita bergeraknya mau mempertahankan hak kita, mempertanyakan manhaj dan kewajiban kita, maka itu adalah suatu kekuatan. Jadi seperti itu sih. Karena itu yang lebih paham gimana di kampus itu, tapi undang-undang menjadi. Terima kasih. Baik, seperti atas jawabannya. Dan ada lagi yang ingin bertanya? Oke, mungkin sekarang yang Ikhwan dulu ya, silakan Pak. Ini apakah memang ada pembahasan khusus tentang bulan-bulan itu, ada yang termasuk bulan Safar ini dari ulama? Penanganan kitabnya atau apa? Ini ada yang mereka kemukakan. Kalau terkait dengan kemuliaan bulan masih ada banyak buku ya. Terus yang fadail siam Ramadan, kemuliaan bulan suci Ramadan, fadail al-ashhurul arba'ah, ya 4 yang mulia itu. Tapi kalau misalnya tentang safar sendiri, Ustaz Rahman mungkin pernah dapat buku yang bicara tentang safar, saya belum dapat. Karena yang sering dipertanyakan juga orang adalah ada nggak amalan khusus di bulan safar? Dan jawaban Ustaz kita, bulan safar sama dengan bulan yang lain umumnya itu. Intinya adalah bagaimana meningkatkan amal soleh. Tapi kalau amalan-amalan khusus tersendiri itu menurut Ustaz itu enggak ditemukan riwayat yang menguatkan tentang itu. Jadi kalau berbicara buku tentang keutamaan bulan banyak. Ya tinggal searching di Google itu muncul semua kita. Foto yang Shaum Ramadan, foto Zulhijjah banyak sekali, banyak. Ya, biasanya di dalam konteks ini foto itu amal. Terima kasih. Oke, jazakumullah Ustaz. Oke, selanjutnya Bu Tuti ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya itu sebenarnya barusan sudah terjawab. Karena yang ingin saya tanyakan, amalan-amalan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan yang khusus gitu. Tapi Dokter sudah menemukan jawabannya
Waalaikumsalam. Saya pernah baca, tapi itu lagi tadi lah, bahwa sumbernya untuk menekankan itu dari mana. Tapi pada intinya di bulan ini fazkurullah dzikran katsiran. Wajiblah berzikirlah kepada Allah dengan apa namanya, dengan kontinuitas dan intensitas yang lebih tinggi lagi. Karena banyak peristiwa-peristiwa yang kita sebutkan tadi itu kemudian yang menstimulasi kita untuk banyak berzikir. Yang kedua, ya juga jaga amalan-amalan wajib kita, tambah dengan amalan-amalan sunnah secara umum saja, karena kita kan tidak pernah menjamin sejauh mana kualitas amalan wajib kita. Yang jelasnya tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Dan yang bisa menambal kekurangan itu adalah amalan-amalan sunnah. Kemudian yang ketiga, banyak berpuasa tapi secara umum juga puasa-puasa yang puasa Senin Kamis dan itu kan. Nah, pada intinya adalah fa'ati sayyi'atal hasanah. Kita tinggal mengubur dalam-dalam amal kebaikan jelek itu, menutup rapat-rapat dengan amalan-amalan baik. Tapi insya Allah amalan kebaikan itu kan menghapus amalan-amalan jelek yang yang mungkin ya tanpa sengaja atau khilaf atau ada unsur-unsur lain kemudian kita melakukannya gitu. Dan dalam Al-Quran kita disebutkan bahwa untuk memperbanyak amal kebaikan apapun bentuknya begitu, wa ahsin, dan berbuat baiklah.